Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Erika di Semarang. Mbak Erika atau Mbak Rika itu menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialami, yang kemungkinan kejadiannya itu sekitar tahun 2007 atau tahun 2008. Jadi pada waktu itu Mbak Rika sendiri masih SMA. Nah, dia itu punya dua orang adik. Yang satu nggak diceritakan usia berapa. Nah, yang satunya itu yang paling kecil, usianya itu sekitar 7 tahun. Dan pada saat itu, awal kejadian horor tersebut itu bermula pada suatu malam. Lebih tepatnya masih senja dan ya mungkin kisaran jam 6 waktu maghrib begitulah, senja kala seperti itu. Nah, ini Mbak Rika sama keluarga itu kan lagi berada di ruang tengah semuanya. Nah, ini adiknya, anggap aja namanya Alin. Nah, si Alin kecil itu ini tiba-tiba nengok ke arah depan, ke arah pintu depan ke sana. Nengok beberapa kali gitu kan. Nah, ditanya sama Mbak Rika kan, "Lin, apa sih Lin, ada apa?" gitu kan. Itu si Alinnya itu cuman bilang seperti itu. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang goreng renyah, kualitas premium tanpa campuran apapun. Kita nggak pakai tepung gitu ya. Bener-bener bawang digoreng. Nah, untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Dan untuk kawan-kawan mungkin yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak. Kita lanjut lagi cerita Mbak Rika tadi. Setelah beberapa kali si Alin itu nengok ke arah depan sana, ya Mbak Rika juga udah mulai curiga, ini anak kenapa sih gitu ya, kok nengok-nengok ke depan terus. Sampai akhirnya waktu itu lagi memang waktu maghrib gitu ya, dan si Mbak Rika mau siap-siap sholat. Dia pun ke belakang sana ambil wudhu. Nah, di ruang tengah itu ada ibu, ada bapak nggak tahu di mana, sama adiknya yang laki-laki itu di situ juga. Nah, ini si Alin, tiba-tiba dia itu berjalan ke arah depan sana sendirian. Terus apa? Cekrek-cekrek, buka pintu. Mbak Rika selesai wudhu, masukkan ke ruangan lagi, ke dalam, dan ngelihat Alin, ini lagi megangin pintu, begini, pintu itu posisi terbuka. Nah, untuk beberapa orang, ya untuk masyarakat tertentu, waktu senja itu adalah waktu, dianggapnya waktu yang mistis gitu ya. Dimana biasanya yang namanya jendela atau pintu itu nggak boleh kebuka gitu. Waktu-waktu seperti itu. Anak kecil disuruh masuk dan sebagainya. Nah, ini malah si Alin kok buka pintu, ya itu kan bertentangan banget ya. Akhirnya apa sih Mbak Rika? "Lin, ngapain?" gitu kan. Pintunya ditutup. "Marip-marip," kata si Mbak Rika. Si Alin itu cuma nengok ke dalam, terus masuk, pintu itu dibiarkan terbuka. Dan anak ini kenapa pintunya ditutup, itu pintunya ditutup. Masuk ke dalam ngomong, "Bu, ada tamu," bilangnya begitu. Siapa?" kata ibu. Oh, Mbak Rika pun berpikir, oh ada tamu. Tapi tamu kok jam-jam segini gitu kan, nanggung banget. Enggak apa ya, buat Mbak Rika itu kok kayaknya nggak pantas gitu bertamu itu di jam-jam segitu. Mbok ya nunggu sebentar lagi atau apa gitu, 15 menit atau setengah jam lagi gitu. Mbak Rika pun sholat. Ini si ibunya akhirnya kan bangun, nengokin ke depan. Nah, Mbak Rika lagi sholat itu kedengeran obrolan ibunya. "Orang nggak ada siapa-siapa Lin, gitu. Mana tamunya?" kata ibu. Orang gak ada siapa-siapa. Akhirnya pintu depan pun ditutup lagi, grep. Nah, udah ditutup, si Mbak Rika kan selesai gitu ya. Nah, begitu selesai, "Siapa Bu?" gitu kan, nanya. "Nggak ada siapa-siapa," katanya begitu. Mbak Rika udah mulai, kok nggak enak ya perasaan ya. "Lin," akhirnya nanya sama si Alin, "Lin, tamunya siapa?" gitu. "Tadi ada tamu bapak-bapak sama ibu-ibu. Nyari siapa?" gitu kan.
nyari ibu sama bapak, katanya begitu. Ibu sama bapak ada adik, nanya begitu mbak, kata si Alinnya. Terus kamu jawab gimana? Ya aku jawab ada, terus aku panggilin gitu kan. Oh, terus udah kan, akhirnya ngomong sama si ibu ke sana, tidak ada. Tamunya tadi udah masuk atau belum? Aku nggak tahu, waktu aku masuk ke dalam, si tamunya masih di depan. Udah kamu suruh masuk? Belum, aku belum nyuruh masuk gitu kan waktu itu. Oh ya sudah gitu kan, udah. Waktu pun berlalu, tapi ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya si Mbak Rika. Tamu ini siapa ya? Kok tiba-tiba nggak ada? Apakah itu beneran tamu orang? Terus kemudian cuma nanya begitu, terus pulang lagi, atau ada sesuatu yang lain gitu ya. Nah, pikirannya itu mulai bertanya-tanya, mulai sedikit ada pikiran-pikiran negatif gitu ya. Tapi udahlah, toh juga ndak ada, pikirnya si Mbak Rika. Akhirnya apa? Malam itu kan semuanya pada tertidur. Jam 9 itu udah pada istirahat semuanya. Mbak Rika sendiri masih di kamar, di situ lagi ngerjain PR. Nah, saat lagi ngerjain PR, ini tiba-tiba Mbak Rika itu mendengar ada suara tawa perempuan. Bukan tawa cekakakan begitu, tapi kayak tawa ringan begitulah. Cuman ketawa pendek gitu kan. Mbak Rika berhenti sejenak. Aku kok kayak ngedenger ada suara orang ketawa ya. Akhirnya keluar pintu kan, ngecek ke sana. Ibu ngecek ke kamar ibu sama Alin itu udah tidur. Di rumah itu yang cewek, yang perempuan, itu kan bertiga, ibunya, Alin, sama Mbak Erika. Terus ini ibu sama Alin udah tidur pules. Aku nggak mungkin ketawa sendiri, terus aku kedengeran sendiri gitu kan. Siapa ya gitu ya? Ini siapa ya? Nah, disitulah mulai Mbak Erika, aku mulai merinding gitu, mulai serem. Oh, udahlah masuk kamar. Belajarlah sampai kurang lebih sekitar hampir jam 10 malam. Udah selesai, buku ditutup, lagi diberesin, mau dimasukin ke dalam tas. Nah, begitu seret udah selesai, resleting ditutup, kedengeran lagi suara ketawa perempuan lagi. Kayak gitu. Kok kedengeran lagi, kata si Mbak Rika. Akhirnya sudah, dia pun naik ke kasur, dia pun bermain-main dengan pikirannya sendiri waktu itu. Jangan-jangan gitu ya. Jangan-jangan gitulah. Aku serem, kata si Mbak Rika. Kok aku 2 kali ngedenger itu, apa cuma perasaanku, apa suara tetangga gitu ya. Nah, tapi tetangga ya, kalau tetangga harusnya aku udah denger dari sebelum-sebelumnya. Ini kok aku baru denger sekarang-sekarang. Nah, Mbak Rika pun akhirnya tidur. Nah, tidur dia tiba-tiba itu terbangun jam 12:30 pagi. Itu kan. Aku kok kebangun dan hawa itu gerah banget. Gak enak lah pokoknya. Mungkin dia terbangun karena itu tadi, karena panas gitu ya. Dan akhirnya Mbak Rika pun nyalain kipas angin. Nah, kipas angin udah dinyalain, lumayan tuh ada suara, ada angin yang berhembus juga. Tapi anginnya tuh gak enak. Ya memang hawa itu gerah, emang hawa itu panas. Apa mau hujan atau gimana gitu ya. Sudah lanjut tidur lagi, coba tidur lagi. Sampai akhirnya Mbak Erika itu mendengar lagi suara itu. Suara perempuan ketawa. Lagi-lagi. Kok aku ngedenger lagi suara itu? Nah, kali ini cuman dalam hitungan detik gitu ya. Dia baru berpikir, baru kaget. Kedengeran lagi suara itu. Suara itu lagi. Nah, kata si Mbak Erika dalam hati begitu ya. Ketiga kalinya ngedenger lagi, dia kan udah mulai panik gitu, udah mulai takut, udah mulai panik. Dia pun langsung keluar dari kamar dan maksudnya itu mau ke kamar ibunya, mau gabung tidur di sana lah. Baru buka pintu, Mbak Erika itu mendengar suara itu, suara tadi, ketawa tadi itu kedengeran begitu buka pintu itu lebih kenceng. Dan suara itu berasal dari ruang tamu. Kok suaranya dari ruang tamu? Itu suara siapa ya? Takut tapi penasaran. Ruang tamu yang udah dimatikan lampunya tersebut itu cuma ditutup pakai korden gitu.
nggak pakai pintu, ada pintunya, cuman pintunya memang nggak ditutup, kebiasaan seperti itu, jadi cuman kayak korden doang. Mbak Erika pun pelan-pelan ke sana gitu, ke ruang tamu. Suara ketawa itu nggak kedengeran, cuman terakhir tadi, dan itu yakin suara itu dari ruang tamu. Akhirnya Mbak Erika buka pelan-pelan kordennya begini, ngelongok di ruang tamu. Di situ dia melihat ada sosok, ya anggap aja kuntilanak begitulah. Roknya warnanya putih, rambutnya panjang, hitam, itu lagi duduk di salah satu sofa di sana. Di kegelapan ruang tamu tersebut, kontras, kata si Mbak Erika. Ngelongok begini, langsung balik masuk ke dalam kamar ibunya ke sana. Bu, dibangunin si ibunya. Kenapa ya, kenapa? Bu, di depan, katanya, di depan apa, ada apa? Sini, kata si ibunya. Di depan ada kuntilanak, Bu, kata si itu. Kuntilanak gimana? Alin ngedenger waktu itu. Di mana, Mbak? Nah, anak kecil gitu ya, udah tahu lah kuntilanak itu seperti apa. Nonton dari film, dari TV atau apa gitu kan. Di mana, Mbak, kuntilanak, Mbak? Sudah tidur, Alin tidur. Kata ibu, jangan cerita dulu gitu ya. Udah kamu sini. Akhirnya si Mbak Erika itu duduk di situ aja. Bapak itu tidurnya di bawah. Bapak tidur pules. Mbak Erika duduk di pinggiran kasur di sana, yang deket tembok itu si Alin, ibu itu di sebelahnya. Nunggu Alin tidur gitu kan. Tapi apa? Bukannya tidur, Alinnya tuh cuman merem-melek begitu dong. Tidur, masih malam, ini masih malam. Mbak Rika kok di sini, kata si Alin gitu ya. Kok tidurnya di sini? Iya, ndak apa-apa, di kamarnya Mbak gerah, katanya begitu. Udah, Mbak mau tidur di sini aja, mau istirahat dulu di sini biar nggak terlalu gerah, kata Mbak Rika. Ditenang-tenangin waktu itu ya. Dan akhirnya Alin pun tertidur. Saat tertidur, ibu itu bangun, sama-sama duduk di pinggir kasur. Di mana, kata si ibu? Di ruang tamu, Bu, katanya. Nah, lagi ngobrol seperti itu, ketawa itu kedengeran lagi. Ibunya pun, itu Bu, suaranya kedengeran, Bu. Bangunin Bapak, kan akhirnya. Pak, bangun, katanya begitu. Pak, bangun. Bapak pun akhirnya bangun. Ya, Bu, kenapa, Bu? Pak, bangun dulu, kata si ibu kan. Udah pelan-pelan, Bapak bangun dulu. Akhirnya Bapak pun bangun begini, duduk. Kenapa, Bu, ada apa? Kata Rika, di depan di ruang tamu itu ada kuntilanak, Pak, kata si ibunya begitu. Iya, Kak, bener. Iya, Pak, aku ngedenger suaranya dan terus aku tadi ngelihat. Nah, ibunya pun mengiyakan. Iya, bener, Pak. Ibu juga tadi dengar suaranya ketawa, katanya begitu. Bapaknya juga, waduh gitu kan, agak merasa takut atau gimana. Ini pintu kamar kan dari tadi kebuka ya, sama Bapak ya agak ditutup gitu kan. Nah, begitu ditutup, si udara itu nggak lama setelah itu ya kerasa gerah gitu. 4 orang diklekep dalam sebuah kamar seperti itu, memang hawanya lagi panas. Itu mulai terasa hawa gerah tadi, sampai akhirnya Bapak itu kayak nenangin diri gitu ya, baru bangun soalnya, sampai akhirnya dia mungkin udah kuat, udah stabil, udah nggak pusing gitu. Bapak pun bangun dari tempat duduknya. Nah, begitu udah bangun, Pak mau kemana? Ditanya sama Mbak Rika. Mau tak tengokin, kata si Bapak itu begitu. Nah, baru buka pintu, tiba-tiba suara ketawa itu kedengeran lagi. Bapak pun berhenti di pintu. Itu suaranya, nanya si Bapak. Iya, Pak, itu suaranya. Dan akhirnya sudah, Bapak pun keluar kan, deket. Mungkin diberani-beraniin, mungkin Bapak juga ada rasa takut juga mungkin. Itu kayak dipaksain terlihat dari mukanya. Bapak pun keluar dari kamar tersebut. Ini ibu sama Mbak Rika, nggak mau ketinggalan. Dia kan penasaran. Aku mau ikut lihat juga gitu. Dan mereka pun ngikutin dari belakang. Bapak menuju ke ruang tamu sana. Nah, ini Mbak Rika sama ibu di belakangnya. Mbak Rika itu paling belakang. Nah, Bapak udah sampai di pintu itu yang korden itu. Bapak ngelongok begini, nggak ada apa-apa. Bahkan Bapak masuk ke ruang tamu situ.
Ini Mbak Rika sama ibu ngikut ke sana, cuman Mbak Rika sampai di pintu doang waktu itu. Lagi tegang-tegangnya, ya Mbak Rika sempat ngelongok ke depan, memang udah nggak ada. Ini lagi tegang-tegangnya, tiba-tiba ada suara ketawa lagi. Cuman kali ini arahnya bukan dari ruang tamu, arahnya itu dari kamar. Kamar ibunya di situ. Mbak Rika dengar, ibu sama bapaknya enggak, Bu, Pak. Aku denger lagi ketawa. Orang udah nggak ada, kata bapak. Suaranya bukan di sini, kata si Mbak Rika. Suaranya di mana? Ibunya nanya kan. Suaranya di kamar ibu. Langsung keinget Alin kan. Si adiknya yang laki-laki si tidur di ruang tengah, di sana nyempil. Nah, adik yang laki-laki itu nggak kebangun sama sekali. Nah, ini ibunya, Alin, langsung ibu ke sana. Mbak Rika itu di belakangnya. Dan waktu itu begitu sampai di depan rumah, ibu tuh berhenti. Mbak Rika yang bablas langsung buka kordennya. Dia itu ngelihat si sosok kuntilanak tadi itu lagi berdiri di sana. Ini di samping kasur, lagi berdiri begitu doang. Nah, disitulah Mbak Rika tuh teriak, Pak, gitu. Bapaknya dipanggil, Bu, ibunya langsung masuk. Nah, ibunya nggak ngelihat apapun. Langsung begini-begini, itu nggak ada. Tapi ibu itu lah merinding banget. Intinya badan itu sekujur badan. Mbak Rika apalagi, bapaknya itu langsung ke situ. Ya langsung masuk ke kamar semuanya. Dan si adiknya yang laki-laki, meskipun Mbak Rika teriak begitu, dia itu nggak bangun sama sekali. Mereka masuk ke dalam kamar. Kamu tadi ngelihat, Kak? Aku ngelihat, Bu. Aku ngelihat di mana? Tadi berdiri di sini. Mbak Rika itu nyontoin gitu sambil tangannya tuh digini-gini. Aku udah merinding banget waktu itu. Dicontohin seperti itu ya, ibu juga takut. Bapak juga agak gimana gitu. Itu dari mana ya? Nah, di situ Mbak Rika baru ngomong, Pak, Bu, aku itu kepikiran tadi. Kepikiran apa? Yang itu sih waktu maghrib tadi Alin yang bilang katanya ada tamu. Oh iya, tamu. Maksudnya gimana? Itu jangan-jangan tamunya itu kuntilanak itu. Nah, udah seperti itu bapak pun nyambung. Tapi kan kata Alin, tamunya ada dua. Bapak-bapak sama ibu-ibu, kayak semacam suami istri begitu. Tapi ini kok yang muncul cuman kuntilanaknya doang, kata si bapak gitu kan. Harusnya kan dua. Di situ Mbak Rika mulai mikir dong. Pak, berarti masih ada satu lagi yang belum muncul, Pak. Kata si Mbak Rika ngomong ke bapak, ya ibunya tambah takut. Pak, terus apa ya Pak satunya ya Pak? Pocong kali, kata bapaknya begitu. Pocong kali, ya tambah serem lagi. Dan akhirnya sudah. Mereka pun berusaha menenangkan diri masing-masing di dalam kamar itu. Sampai akhirnya Mbak Rika disuruh bapak itu bangunin si Aryo misalkan ya, adiknya itu bangunin si Aryo, suruh pindah ke sini aja tidurnya. Mbak Rika pun akhirnya bangunin Aryo ke ruang tengah, tapi ya takut waktu itu, nengok-nengok dulu nggak ada. Bangunin yuk, bangun yuk, katanya. Mbak Aryonya cuman begitu, yuk bangun, ada kuntilanak. Ngomong begitu langsung si Mas Aryonya langsung bangun. Mbak, di mana Mbak, di mana? Udah kamu masuk kamar aja, kata Mbak Rika. Nah, ini lagi ngebangunin. Mbak Rikanya tuh kayak setengah lari. Dia tuh mau ngambil sesuatu di sana, mau ngambil. Dia kepikiran, aku tuh pengen ngegambar. Jadi Mbak Rika tuh bisa lah bikin sketsa gitu ya. Dia memang hobinya itu salah satunya itu. Dia ambil selembar kertas dari dia mau ngambil selembar kertas sama pensil dari kamarnya. Itu mumpung Aryo masih di sana, ada temennya di ruang tengah. Mbak Rika tuh langsung lari ke kamarnya, kan sebelahan sama kamar ibu. Itu ke situ. Nah, begitu masuk ke dalam kamar, srut. Disitulah Mbak Rika balik lagi karena apa? Dia melihat yang satunya. Jadi sosok yang satunya itu, yang pocong itu tadi kata bapak gitu ya, pocong kali. Ternyata bener itu lagi tiduran di atas kasurnya di situ. Mbak Rika balik lagi langsung udah masuk ke dalam kamar.
Diem aja si Mbak Erika waktu itu. Gimana aku ngomongnya ya, gimana ya, aku takut banget pokoknya waktu itu. Sampai akhirnya kondisi Aryo juga udah bangun ya. Kondisi udah mulai tenang dan Mbak Erika pun akhirnya cerita, "Pak, Bu, aku udah ngelihat dua-duanya," kata si Mbak Erika. "Hah? Dua-duanya? Di mana?" "Ya itu yang di ruang tamu, aku udah ngelihat yang perempuannya. Tadi aku mau ngambil kertas sama pensil, yang laki-lakinya lagi tidur di kamarku," kata si Mbak Erika begitu mau nangis gitu ya. Dia tuh takut bukan main. Dan akhirnya sudah malam ini di sini, kalian tidur, kata Bapak. Udah kalian istirahat aja, biar malam ini Bapak yang jaga gitu. Akhirnya apa, malam itu ya Mbak Erika juga takut, ngantuk, tapi ya mau gimana lagi gitu ya. Akhirnya dia pun bisa tertidur dengan ya mungkin lumayan cukup memakan waktu ya, sekitar jam 2 pagi itu baru tertidur. Suara ketawa-ketawa itu udah nggak kedengeran lagi, Bapak yang jaga. Nah udah sampai pagi tuh, karena prakteknya sebenarnya Bapak nggak jaga, nunggu orang-orang ini pada tidur, baru Bapak tidur. Gara-gara Pak Ibu nanya kan, "Pak, Bapak belum tidur Pak dari semalam Pak?" "Enggak, Bapak udah tidur," katanya begitu. "Hah? Kan bukannya semalam jaga?" "Ya jaga kan awalnya," kata si Bapak. "Ngelihat kalian udah pada tidur, ya mending tak tinggal tidur juga." "No, Bapak kirain beneran jaga sampai pagi." "Ya jaga dalam tidur," kata Bapak begitu. "Ya yang penting udah kita tidur satu kamar di sini," kata si Bapak. "Untuk sementara waktu begitu dulu." Iya Pak." Dan keesokan paginya Ibu pun minta Bapak, "Pak, sana ngobrol sama Ustadz, minta tolong atau gimana Pak. Itu takutnya mereka masuk ke sini Pak, itu tamu yang dibuka sama Alin itu kayaknya itu," gitu kata si Ibu. Dan ya bapaknya menghubungi salah satu orang di sana yang dianggap pinter gitu, orang pinter lah. Ngomong, "Mas, ini semalam itu ada begini-begini Mas," gitu. "Oh ya sudah Pak, nanti saya ke situ," kata si orang tadi. Dan akhirnya apa, kesanalah siang-siang. Dilihat katanya nggak ada apa-apa Pak, ini mungkin udah keluar atau bagaimana ya Pak ya. Tapi nanti malam, ya nggak malam banget lah, habis maghrib saya kesini lagi," kata si orang itu. Dan akhirnya apa, si orang tadi sore harinya, malam harinya itu baru sampai depan pintu, ini udah ngeluarin kayak semacam jurus begitu, sacet gitu kan. "Ih, kenapa gitu." Nah kata si orang tersebut, "Udah Pak, ini tadi saya ngelihat mereka memang ada di sini, ada dua seperti yang Bapak ceritakan gitu kan. Dan sepertinya betul ini tamu yang dibukakan pintu sama Alin pada saat itu gitu ya. Dan sekarang gimana Mas? Intinya sekarang gimana?" kata Bapak sama Ibu ya. "Iya Mas, sekarang intinya gimana?" "Ya sekarang ini udah tak pindahin, mau tak pindahin," katanya begitu. "Iya Mas, minta tolong ya Mas, minta tolong." Iya. Dan akhirnya acara prosesi ritual itu nggak dijelaskan secara mendetail pun dilakukan. Dan singkat cerita jam 8 malam itu udah selesai. Nah si orang tadi pun pulang. Malam itu ya masih was-was, barangkali ini cuman omong doang gitu kan. Tapi ternyata masih ada di dalam situ kan, bisa aja. Dan malam harinya, ini di tengah kewaspadaan tersebut, Mbak Rika pun nggak berani tidur di kamarnya, ngumpul semuanya pokoknya di kamar di sana, termasuk si Aryo. Akhirnya sudah mereka berkumpul tidur di situ, ditungguin gitu ya sampai malam, sampai sekitar jam 10, sampai sengantuk-ngantuknya. Mbak Erika sendiri juga akhirnya tertidur, bangun pagi memang udah nggak ada apa-apa, nggak ada kejadian apapun. Sampai akhirnya cerita itu kan belum bobol keluar ya, bilang sama si mas Ustadz tadi, "Mas jangan cerita ke siapa-siapa ya." "Iya, saya nggak ceritain ke siapa-siapa." Nah keesokan harinya dapat kabar dari tetangga sebelahnya lagi, beda satu rumah. Semalam ceritanya itu langsung menggemparkan, langsung keluar gitu ke ibu-ibu sarapan, ibu-ibu belanja begitu kan. "Semalam di rumahku ada orang cekikikan," katanya begitu, "ada cewek ketawa." Si Mbak Erika yang mendengar itu, "Lah Bu, pindah ke sana Bu kayaknya." Nah akhirnya sudah pendekatan lah keluarganya si Mbak Erika, karena kasihan gitu kan. "Bu,
begini gitu kan. Iya bener, suami saya yang bukain waktu itu. Ada yang ngetok-ngetok maghrib. Ditanya siapa pak? Kata bapak nggak ada siapa-siapa. Kata bapaknya begitu. Kalau Alin, masih anak kecil atau bagaimana itu ngelihatnya itu suami istri gitu ya. Sementara tetangganya ini, si suaminya, si bapak itu, katanya nggak melihat apapun ya. Pas dibuka ternyata nggak ada, ya ditutup lagi pintunya. Ternyata malam harinya begitu. Cuman memang yang paling aktif, yang paling bersuara itu yang perempuan tadi. Akhirnya kan dikasih, Bu, kemas ini aja. Akhirnya sudah ke si orang itu. Dan Mas minta tolong Mas, dibuang yang jauh biar nggak masuk ke sini lagi. Bu. Dan akhirnya sudah dilakukan. Udah Bu, ini udah begini-begini. Kan habis nolongin begitu kan ngasih uang ya. Terus udah selesai. Dikiranya udah selesai atau bagaimana, cuman Mbak Erika waktu itu, ini nanti pindah kemana lagi ya? Ada pertanyaan begitu, ini nanti pindah kemana lagi? Ternyata pindah itu di depan rumah yang tadi. Keesokan paginya tuh geger di rumah itu. Nah Mbak Erika jadi mikir, oh ini permainan, kata Mbak Erika gitu. Pak, jangan-jangan itu permainan si Mas Ustadz itu gitu ya. Lah masa seorang ustadz begitu, enggak lah, kita enggak boleh berpikir kayak gitu, kata bapak. Ya tapi kan bisa aja pak. Nah akhirnya pindah orang. Meskipun keluarganya Mbak Erika itu bukan korban, tapi akhirnya ya intinya minta tolong seseorang yang lain gitu ya, di luar kampung tersebut untuk melakukan ya semacam pembersihan dan sebagainya. Orang yang itu enggak direkomendasikan sama yang sebelumnya. Kata Mbak Erika, jangan pakai yang itu, coba pakai yang lain. Akhirnya apa? Sama yang lain, ya orang itu sih nggak ngomong. Ini kemarin ya cuman pindah-pindah doang, kata si itu ya. Nggak dibuang jauh. Oh begitu ya Pak ya? Iya, jadi ya sudah nggak apa-apa, ini tak buang jauh dari sini, tak bawa keluar gitu. Akhirnya apa? Ya bener, setelah si orang itu melakukan itu tadi, kejadian itu ndak berlanjut. Jadi cuma 3 rumahnya Mbak Erika, selang 1 rumah sama di depannya itu. Jadi cuma 3 kejadian, habis itu tuh putus. Semenjak saat itu keluarga si orang yang pernah nolongin tadi itu kalau misal ketemu sama keluarganya Mbak Erika itu rasa malu gitu ya. Jadi suka menghindar, atau misal lagi ngobrol ketemu di jalan itu suka pura-pura ngobrol sama orang lain kayak gitulah, kayak buang muka ya. Mungkin bisa jadi itu benar atau ya kita nggak tahu. Mbak Erika juga nggak mau menghakimi. Tapi dilihat dari tanda-tandanya sepertinya iya begitu ya. Dan ya ceritanya segitu aja dari Mbak Erika. Semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Terima kasih kawan-kawan atas support dan dukungannya, apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja tak lupa terima kasih banyak. Kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.